Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, dan nikmat rahmat yang paling besar, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang senantiasa ada pada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keadaan kita seperti halnya pada pagi hari ini ya, kita diberi kelapangan, ya, kemudahan, kesempatannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Dan semoga apa yang Allah berikan ini istiqomah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada Selasa pagi pada subuh ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran bersama berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim. Alhamdulillah masih dalam bab iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis nomor 76. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya ketika turunnya ayat 82 surat Al-An'am yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hal ini membuat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Lalu mereka berkata, siapakah di antara kita yang tidak menganiaya diri sendiri atau zalim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu maksudnya ayat tadi tidak seperti yang kamu duga, tetapi ia seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagian besarnya memang mereka berasal dari zaman jahiliyah, dan yang paling jahiliyah adalah alhamdulillah. Bismillah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian besarnya adalah berasal dari zaman jahiliyah. Dan di zaman jahiliyah ada hal yang paling jahiliyah, yaitu adalah penyembahan terhadap berhala. Atau bisa jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sudah mengenal Allah, sudah menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah Allah dengan wasilah atau dengan perantara para berhala. Artinya melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dan maha
Pengasih, penyayang, lagi Maha Pengampun. Jadi seharusnya kita berdoa atau beribadah kepada Allah itu tidak perlu perantara ya, berhala ataupun yang lain. Jadi langsung nggih kados ngeten iki salat langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang kita pelajari tadi ya, bahwasanya dengan turunnya surah Al-An'am ayat 82 itu, para sahabat ini ya merasa khawatir bahwasanya mereka dulunya pernah menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kesyirikan. Sementara di dalam surah Al-An'am ya itu napa niku menerangkan bahwa orang-orang yang napa niku tidak mencampur adukkan iman ya, dengan kezaliman atau syirik, itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang murni imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni ketaatannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapat petunjuk. Sementara para sahabat sekali lagi pernah melakukan kesyirikan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda dengan menyandarkan sabdanya kepada surah Luqman ayat 13 bahwasanya permasalahan tentang syirik ini ya atau menyekutukan Allah ini berkenaan dengan saat napa niku, artinya yang lalu niku tidak dikaitkan, yang sudah atau yang kejadian yang sudah lalu ya kemudian orang itu bertobat ya sudah, berarti yang lalu itu insya Allah sudah diampuni. Sementara yang saat ini dan yang akan datang itulah yang perlu, seperti yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi artinya yang saat ini dan yang akan datang itu jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan-perbuatan kita ya, ataupun para sahabat yang terdahulu ya yang memang sudah napa nggih sudah terlanjur bahasanya gitu nggih. Itu insya Allah ya dengan kita berhijrah atau bertobat kepada Allah dari perbuatan syirik itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Penyayang, lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu rahimakumullah, kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi ampunan dan tidak mengambil keburukan yang terlintas di hati umatku selagi mereka tidak memperkatakannya atau melakukannya. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang memang di dalam kita bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari ya, itu tidak sedikit ya, atau sering kita itu di dalam hati ya terlintas niat jahat atau niat buruk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, pengen ya atau berniat melakukan suatu kejahatan, berniat melakukan suatu keburukan. Akan tetapi apabila itu masih berupa niat ya, belum diucapkan atau belum dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak mencatat itu sebagai keburukan, tetapi diampuni. Selama itu belum diucapkan ya, niat buruk itu, niat jahat itu belum diucapkan, belum dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ampuni niat jahat itu, niat buruk itu. Jadi napa niku sesekali atau beberapa kali kita terbetik niat yang tidak baik ya, maka segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah kalau masih niat itu Allah ampuni, tidak dicatat sebagai amal keburukan. Berikutnya
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat pencatat amalan, apabila hambaku berniat ingin melakukan kejahatan, maka jangan lagi kamu menulisnya sebagai amalan kejahatan. Apabila dia melakukannya, maksudnya amal kejahatan, niat jahat tadi dilakukan, barulah kamu menulisnya sebagai satu amalan kejahatan. Jika hambaku berniat ingin melakukan kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya, maka catatkanlah sebagai satu amalan kebaikan. Jika dia melakukannya, maka catatkanlah kebaikan itu 10 kali lipat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi intinya apabila seseorang itu berniat jahat, berniat buruk ya, kemudian tidak dilakukan atau tidak diucapkan ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat pencatat amal itu untuk tidak dicatat. Jadi diampuni langsung karena masih niat. Tapi kalau dilakukan atau diucapkan niat jahat tadi, maka itu hanya ditulis satu keburukan atau satu kejahatan. Jadi kalau niat jahat, niat keburukan, kemudian dilakukan ya, kejahatan itu diamalkan, maka hanya ditulis sebagai satu keburukan atau satu kejahatan. Akan tetapi apabila kita berniat ya, seorang hamba itu berniat baik, ingin melakukan suatu kebaikan, masih niat, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Masih niat tok itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kemudian apabila niat itu diamalkan atau dilaksanakan, diucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala melipatkannya, dilipat gandakan 10 kali lipat, 10 kali lipat ke kebaikan. Masya Allah, ini rahmat Allah ya. Ini maha pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kebaikan itu apabila diamalkan maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Kemudian Nabi menerangkan hal itu. Siapa berniat ingin melakukan kebaikan ya, tetapi tidak lagi melakukannya, maka Allah mencatat niat itu sebagai kebaikan yang sempurna di sisinya. Nah, ini dalam hadis yang ini ya, yang hadis yang ini apabila seorang itu berniat melakukan kebaikan ya, belum melakukan atau tidak melakukan, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Jadi masih niat tok, masih dingen-dingen, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan, jika seseorang itu berniat ya, ingin melakukan kebaikan lalu mengerjakannya atau diamalkan, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan hingga sampai 700 kali lipat ya. Dan selanjutnya hingga digandakan. Artinya apa? Dalam hadis yang ini intinya sama, apabila kebaikan itu diamalkan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat atau sampai dengan 70 kali lipat dan seterusnya. Ini tergantung ya dari kualitas orang itu mengamalkannya. Kalau misalnya sholat ya semakin khusyuk ya itu kelipatan ya kebaikannya semakin banyak. Kalau yang belum khusyuk atau yang kurang khusyuk atau yang khusyuk itu tentunya kelipatan pahalanya berbeda. Di dalam hadis ini disebutkan 70 ya kali lipat dan selanjutnya hingga digandakan, tergantung daripada kualitas seorang hamba itu dalam mengamalkan niat baiknya. Kami lanjutkan ya. Jika seseorang berniat ingin melakukan kejahatan,
tetapi tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Satu kebaikan. Nah, dalam hadis ini, kalau niat jahat kemudian tidak melakukannya, ya, atau bahasanya bisa menahan dirinya, bisa bersabar dengan niat jahatnya, ya, mengendalikan diri, menahan dirinya untuk tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika dia berniat untuk melakukan kejahatan lalu melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu amalan kejahatan saja. Insyaallah ya. Nah, niat jahat niku kok diamalkan, ya, niku dicatat hanya satu kejahatan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu rahimakumullah kita menyepelekan hal ini. Karena manusia, ya, manusia itu berdasarkan kebiasaannya. Jadi kalau seseorang itu terbiasa dengan niat jahat kemudian mengamalkannya, meskipun itu hanya dicatat sebagai satu kejahatan, ya, akan tetapi kalau berulang, ya, berulang, karena manusia itu kebiasaannya pripun, ya itulah yang akan terbawa. Kadang kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebiasaan kita, jadi berada di dalam alam bawah sadar kita. Misalnya ngeten, misalnya kata saya ngeten ya. Biasa ngeterne yoga kula lewate sekolah nggih pagi, dalane nggih niku-niku mawon. Maka pada saat napa niku saya ini disuruh untuk lewat jalan yang lain nggih, lewat jalan yang lain, niku nggih kadang nggih lali, kadang nggih melampah ngoten moro-moro nggih tetap mengikuti jalan yang biasa saya tempuh ngoten nggih. Jadi mungkin wis teko lagi oh ya aku ndak yo kon liwat dalan kono kon tuku apa ngoten. Nah, niku itulah salah satu bukti bahwasanya kebiasaan itu juga penting kita latih sehingga kebiasaan yang baik itu akan melahirkan kebaikan. Sementara kebiasaan yang buruk, ya, meskipun apabila itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala hanya mencatatnya sebagai satu, tapi kalau menjadi kebiasaan, naudzubillah min dzalik, ya, maka satu satu itu akan otomatis akan berlipat-lipat ngoten nggih. Satu saiki sesuk neh atau berjam lagi, ya, bermenit lagi lah. Naudzubillah min dzalik, karena kebiasaan, ya, itu bisa terbawa ke dalam alam bawah sadar. Makanya kalau orang itu lek di napa niku dikageti gitu nggih, digetak ngoten nggih, digetak yang muncul dari apa niku kata-katanya itulah yang jujur ngoten nggih, digetak. Ngoten nggih, itu keluarnya apa? Nah, itulah kejujuran. Karena itu dia nggak sempat mikir. Itu langsung spontan, ya, tidak gerakan itu gerakan refleks namanya. Jadi gerakan yang tidak lewat pikiran, tapi itu refleks yang merupakan kebiasaan dari orang tersebut. Ini harus kita biasakan untuk berniat dan beramal kebaikan. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia termasuk kita ini masih lagi bertanya-tanya sehingga dikatakan bahwa Allah telah menciptakan makhluk. Lalu mereka bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Siapa yang mendapati perkara tersebut ada di dalam hatinya, maka hendaklah dia mengucapkan amantu billah, atau aku beriman kepada Allah. Atas nggih Bapak Ibu nggih. Terkadang pas ngelamun apa pas nyoba ngoten kita memikirkan, ya, penciptaan alam semesta ini beserta seluruh isinya ngoten nggih. Itu oh, ini yang menciptakan Allah, kemudian kita tarik ke atas, yang menciptakan Allah, bumi yang menciptakan Allah, manusia yang menciptakan Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sampailah terkadang kita sampai pada suatu pertanyaan, terus siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, natos ngoten. Natos mboten. Sampai ngoten mboten. Siapa yang menciptakan Allah? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah bisikan syaitan. Ini adalah godaan syaitan. Syaitan senantiasa membisikkan, menggiring pikiran kita, menggiring alam bawah sadar kita
hingga kita sampai ke pertanyaan itu, sehingga kita meragukan ya, kemaha perkasaan, kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, ya, jadi tidak diciptakan. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ya, apabila kita terkena godaan setan atau bisikan setan sehingga kita sampai pada pertanyaan tadi ya, siapa yang menciptakan Allah, maka katakan baik itu di lisan maupun di hati kita, amantu billah, artinya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setannya sudah akan kabur. Berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala ya, telah berfirman, sesungguhnya umatmu masih lagi mengatakan begitu dan begini, sehingga mereka berkata, jika Allah telah menciptakan makhluk, maka siapakah pula yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama nih kasusnya dengan hadis yang tadi ya. Seseorang itu terkadang terkena bisikan syaitan ya, terkena godaan syaitan sehingga sampailah pada pikirannya, pada hatinya sebuah pertanyaan yang tidak seharusnya. Siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan yang tidak seharusnya. Jadi kita ya manusia ini hanyalah makhluk Allah. Jadi pikiran kita ya, apa yang seluruh yang ada pada diri kita ini tidak akan mampu menggapai ya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Kita tidak akan mampu memikirkan itu karena kita hanya makhluk, tidak akan sampai pada itu. Di saat Musa alaihissalam ingin melihat Allah ya, kemudian Musa sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda apabila gunung itu tidak hancur, maka engkau bisa melihat Allah. Benar bahwasanya setelah Allah menampakkan dirinya, maka gunung pun hancur, bahkan Musa pun pingsan karena tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Pun juga ya, apabila kita memikirkan zat Allah, kita pun nggak akan ketemu, kita hanya makhluk. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan ya, apabila kita terkena godaan itu, katakan amantu billah ya, yang artinya aku beriman kepada Allah. Artinya saya beriman, saya percaya, saya yakin kepada Allah. Jadi apa yang terjadi pada diri saya apabila kita terbetik pertanyaan itu adalah dari syaitan yang senantiasa ingin membengkokkan iman manusia. Golek bolo setan yang katanya. Sekali lagi katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan pagi ini Selasa pada subuh. Semoga bermanfaat, semoga menambah kekuatan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى.